mulai ya untuk kuliah hari ini. Sekarang masih terdengar? Oke. Ya, ini saya barusan upload ininya, file PPT-nya. Sudah terlihat ya? Oke, langsung saja. Jadi materi yang kita selanjutnya itu tentang sinyal analog dan digital, kemudian gangguan pada transmisi sinyal, dengan data rate, sama performansi jaringan komunikasi data. Jadi ini yang kita perlu ini ya, pelajari pada hari ini. Ada 4 poin. Oke, langsung saja. Ya, jadi pertama itu kita ini dulu harus mengetahui apa sih sinyal gitu ya. Jadi ini sinyal itu secara gambaran umumnya. Jadi cuma dalam sisi ini ya, elektronik, tapi juga banyak sekali. Ya, kayak kita suara kita kan juga sinyal. Ya, kita misalnya berteriak, kemudian ada teman kita yang misalnya agak jauh, itu juga kita mengeluarkan sinyal suara kita, sinyal tapi bentuk suara. Ya, itu melalui perantara udara, teman kita yang di sana tuh yang agak jauh itu bisa mendengarkan suara kita. Tapi umumnya itu tidak sama levelnya dengan kita yang kita keluarkan sama yang diterima teman kita itu. Karena di situ kita ada namanya pelemahan ya di situ. Nanti kita bahas juga dengan pelemahan itu. Jadi yang kita tahu pada kehidupan sehari ini merupakan sinyal. Misalnya ya itu juga sinyal. Kemudian suara, kemudian misalnya listrik itu juga sinyal. Dan banyak sekali ya. Semua itu sinyal ya. Yang di dalamnya itu mengandung suatu informasi. Ya walaupun informasi itu masih sudah bisa diolah ataupun yang nggak bisa diolah termasuk itu juga informasi. Contoh misalnya sebenarnya kalau kita tahu ya sekeliling kita itu kan ada gelombang-gelombang radio yang melewati kita, tapi kita nggak bisa melihat. Juga itu disebut sinyal juga. Ya, jadi sangat apa bilang ya kita itu sangat erat sekali hubungannya dengan namanya sinyal ini. Ya. Terus, nah ini contoh-contoh sinyal selain yang saya sebutkan tadi, misalnya kayak contoh tegangan ini ya, sinyal listrik itu merupakan juga sinyal ya. Yang tadi jasa listrik, baik yang itu AC ya, ada juga yang DC, itu merupakan satu sinyal, namanya sinyal listrik. Ya. Tuh, kemudian ada juga sinyal audio ya, sinyal audio itu yang saya terangkan tadi. Jadi suara kita ya, atau juga suara alat musik ya, itu merupakan sinyal audio juga. Ya. Kemudian yang berhubungan dengan biomedical itu seperti ECG ya atau elektrokardiogram atau EEG ya, elektroencephalogram. Ada yang pernah tahu istilah ini? ECG sama EEG ini? ECG dan EEG ini ya. Ada yang pernah tahu? Mungkin ada yang pernah mengalaminya atau mungkin pernah periksa atau pernah dites? Ada yang pernah tahu enggak? Ini. Ya, coba apa? Jadi apa? Kalau elektrokardiogram itu apa? Tentang apa dia? Ya, kalau kardio berarti kan jantung. Jadi ini sinyal yang dihasilkan oleh jantung ya. Itu kalau pas saya dulu kuliah di elektronika itu ditempelkan. Jadi
saya dua-duanya ini pernah ada praktikumnya di sini di PENS itu. Jadi elektrokardio ECG ini ditempelkan, jadi kayak apa namanya? Kayak misalnya kalau saya lupa namanya ya. Jadi itu yang kayak membran gitu ya, membran yang ditempelkan, dia itu sangat sensitif sekali, walaupun kecil itu masih bisa diterima, kemudian dihubungkan dengan alat untuk mendeteksinya itu. Dan alatnya nanti ada penguatannya supaya bisa dilihat sinyalnya. Karena kecil ya, apalagi yang EEG sangat kecil sekali otak ini kan ya. Jadi kita bisa melihat sebenarnya itu menghasilkan sinyal ya. Jantung kita, otak kita itu semuanya adalah organ yang bisa menghasilkan sinyal dan bisa deteksi, dan banyak sekali penelitian yang menggunakan ini misalnya untuk biasanya untuk kontrol, kadang ya untuk kontrol, ada juga kan alat misalnya ada teman saya S2 itu ini mempelajari bagaimana kontrol kursi roda itu menggunakan otak pikiran gitu ya. Tapi memang gak mudah itu, sangat sulit sekali karena sinyal sangat kecil sekali, dan untuk membedakan mana sinyal yang misalnya pikiran kita untuk memikirkan untuk maju, yang mundur itu juga nggak susah ya, sulit ya. Jadi karena perbedaannya sangat tipis sekali. Jadi banyak sekali sinyal yang kita temui ya, kita secara langsung walaupun kita nggak kelihatan juga itu ya ada ininya, ada sinyalnya itu. Tuh. Kemudian, nah ini contohnya misalnya sinyal audio ya. Jadi ini saya coba merekam. Ini salah satu aplikasi untuk merekam suara yang bisa menampilkan juga bentuk sinyalnya. Namanya Audacity. Ada yang pernah pakai ini? Ya, coba nanti kalau misalnya ada yang belum pernah atau ini silakan ini ya. Oh, ada yang pernah. Nanti pernah pakai. Buat apa? Untuk apa? Dibuat apa? Pernah menggunakan ini untuk apa? Untuk mengedit audio atau untuk praktikum atau mungkin yang lain? Ya, ini salah satu aplikasi, ini free ya. Jadi free, tapi lumayan powerful ya. Jadi kita bisa sinyalnya, kita bisa cut, kemudian kita bisa mengedit dan sebagainya itu dalam aplikasi ini, Audacity ini ya. Ini salah satu bentuk sinyal saya merekam kata Surabaya. Jadi saya ngomongnya Surabaya. Jadi ada jedanya. Ini ini spasi ya, ada jeda, kemudian ada jeda, kemudian jeda, ada ya ini ya. Dan tiap orang itu menghasilkan, walaupun kata yang diucapkan sama, itu menghasilkan sinyal yang berbeda. Ya kita lihat aja suaranya juga berbeda kan, padahal otomatis sinyal juga berbeda. Laki-laki, perempuan juga berbeda, kemudian anak-anak dewasa juga berbeda. Ya, jadi bisa dilihat di sini nanti. Ya. Tuh. Kemudian, nah di sinyal itu ada dua kategori ya. Jadi ada kategori sinyal analog sama sinyal digital. Umumnya kalau yang sinyal yang alami ya, sinyal dari alam misalnya, itu kebanyakan analog. Ya pasti analog, kebanyakan analog ya. Sinyal suara kita, misal tadi apa? Sinyal otak, sinyal apa namanya? Sinyal jantung ya. Itu semua sinyal dalam bentuk analog. Ya. Analog yang nanti jelasnya ada ini ya, ada penjelasannya. Jadi yang kita temui itu semuanya kebanyakan itu analog. Nah kalau digital itu beda lagi ya. Digital itu biasanya digunakan di pengolahan untuk misalnya misalnya kita mau membuat efek ya di suara kita atau mengkat tadi,
noise dan sebagainya itu biasanya diubah dulu ke digital supaya bisa diolah dimasukkan di komputer atau PC gitu ya atau laptop untuk melakukan editing. Nah, terus kemudian lah ini seperti yang dilakukan tadi ya, jadi sinyal analog itu umumnya yang ada di alamnya. Kemudian sinyal analog itu di setiap waktunya pasti mengandung informasi. Ini berbeda dengan digital ya. Kalau analog itu semua titik waktu itu semua ada nilainya. Contohnya kayak ini kan berupa sinyal sinus ya. Kan garing terus. Berarti ini menandakan bahwa di titik manapun ini ada informasinya. Itu yang ada di sinyal analog. Jadi misalnya kalau ketika seperti kita kan kalau analog ya ini ya utuh ya. Jadi setiap ini waktunya selalu ada datanya. Kemudian di analog itu ada dua parameter besar ya, ada parameter amplitude sama frekuensi. Sebenarnya ada juga sih kayak fase kalau misalnya nanti kita berhubungan dengan generate sinyal sinus yang kontinu gitu ya. Itu ada berhubungan dengan fase ya, selain amplitude sama frekuensi. Jadi ini sinyal sinus ya. Ada yang sudah tahu ya, ini dari sinyal sinus. Sinyal sinus itu ada dua jenis ya. Ada yang menggunakan fungsi sinus, ada juga menggunakan fungsi kosinus. Ya, walaupun bilangnya kosinus, tapi juga disebut sinyal sinus karena bentuknya sama, cuma beda fasenya saja. Itu yang sinyal analog ya. Nah, kalau digital itu beda lagi. Nah, digital itu cuma ada nilai tertentu saja. Ya, misalnya 1 atau 0 ya. Yang nilainya itu tidak menempati semua waktu. Jadi misalnya tadi ya habis dari sini tadi yang mana sebenarnya. Ini kan sudah ada waktu. Kemudian kalau di digital atau nanti di sampling itu akan menghasilkan kayak kotak-kotak gitu ya. Tergantung nilai frekuensi samplingnya. Jadi kalau frekuensi sampling semakin besar, maka dihasilkan sinyal digital yang semakin kompleks ya, semakin banyak ya. Jadi semakin bagus juga hasil samplingnya. Ya, contohnya misalnya gini, kayak sampling itu kayak nanti adalah analoginya ya. Jadi kayak gini sampling itu. Jadi kayak saklar ya, saklar kita itu on off gitu loh. Ketika on itu berarti kita menyampling ya, mencuplik ya data yang mau diambil tadi. Jadi semakin cepat kita mencet tombolnya itu semakin frekuensi semakin besar, semakin tinggi. Maka data yang dihasilkan juga semakin besar, semakin detail, maka hasilnya semakin bagus. Dan misalnya kalau ini sinyal frekuensi sampelnya rendah, misalnya per 1 detik padahal yang ketika ngomong ini kan 1 detik bisa jadi beberapa kata ya. Nah, itu ada yang hilang pastinya. Nah, itu perbedaan kalau kita menggunakan sinyal kita analog sama digital. Ya, umumnya digital itu lebih rawan terhadap noise ya. Kenapa? Karena dia kan cuma 1 dan 0, kemudian ini juga nggak semua titik itu ada. Jadi ketika kehilangan karena noise tadi hilang informasi karena noise tadi, dia ada informasi yang hilang dan ketika dilakukan penyusunan ulang itu datanya informasinya nggak komplit. Ya, tapi dia punya positifnya, prosesnya informasinya pun cepat, mudah dan akurat. Jadi maksudnya ketika mengolah, ya kita size-nya aja juga berbeda ya. Misalnya kalau dikonvertkan di digital, itu misalnya gampangnya kita punya audio misalnya 1 mega. Ketika diubah ke digital yang lain, misalnya itu 1 kilo mungkin kita. Ini contoh aja. Jadi karena ukurannya lebih kecil, kan datanya nggak terlalu banyak dibandingkan yang analog, maka dia ini mudah dan cepat ya dan akurat nih, asalkan tidak ada noise-nya tadi. Itu perbedaan antara sinyal digital sama sinyal analog ya. Ini contoh sinyal ya. Misalnya pada titik 0 itu nilainya 1, kemudian pada nilai X ke 1 itu nilainya 2,
Ya, kemudian pada X ketiga atau waktu ketiga itu nilainya 0, 4 minus 1. Jadi ini 0 kan nilainya 1, kemudian ini nilainya 2, kemudian ini X3-nya nilainya 0, ya, dan seterusnya. Jadi ini bentuk sinyal digital. Terus, nah ini contoh gambar ilustrasi konversi dari sinyal analog tadi ke digital. Jadi misalnya kita ngerekam suara gitu ya, kita ngerekam suara, bisa menyanyi atau mungkin ngerekam suara untuk keperluan yang lainnya ya. Nah, dari mic ini, maka ini berupa sinyal analog. Kemudian masuk, kemudian dilakukan ADC. ADC ini, kalau ADC alat namanya analog to digital converter, ya. Kalau prosesnya analog to digital conversion, jadi mengubah jadi dari analog menjadi digital. Jadi nanti dihasilkan di sini sinyal digital. Nah, kemudian digital system inilah ini terserah prosesnya apa, misalnya dibesarkan volumenya, kemudian diperlambat dan sebagainya. Itu semua berada di digital system ini. Dan keluarannya juga nanti berupa digital output digital. Itu sinyal digital ya. Kemudian ketika kepingin dinyalakan lagi, nah itu diubah lagi dari apa namanya digital tadi menjadi analog. Ya, ini contoh gambaran seperti ini. Jadi ada sinyal analog ini adalah suara ya. Ini seperti ini. Ketika disampling akan menjadi seperti ini. Cuma 0101 apa namanya yang nilainya itu cuma ada nyala sama mati. Itu yang di ketika proses digital tadi. Kemudian ketika dilakukan konversi ulang dari digital ke analog, lah itu juga bisa ya, tapi hasilnya pasti tidak akan sebagus sinyal awalnya. Berarti ada cacat ya, termasuk ini juga pengaruh juga dari nilai sampling, frekuensi sampling. Semakin nilai sampling semakin tinggi, maka akan semakin bagus. Jadi gap antara yang analog sebelumnya dan gap analog setelah proses digitalisasi ini tadi itu nggak jauh beda. Itu yang perlu kita pahami tentang apa sih, bagaimana sih analog digital conversion ini bekerja. Tuh. Ini sampling ya, salah satu bagian dari ADC tadi atau analog digital conversion tadi. Yaitu bagaimana menyampling, seberapa cepat dia mengambil. Jadi misal kita punya, nah frekuensi sampling juga ada rumusnya ya. Jadi frekuensi sampling itu harus sama dengan atau lebih besar daripada nilai maksimum dari frekuensi yang ada dari ini sinyalnya. Jadi kalau dia lebih rendah atau mungkin ya lebih rendah, maka ini apa namanya nanti hasilnya tidak bagus. Ketika dikonversi ulang itu tidak bisa mengembalikan menjadi sinyal aslinya. Nah, itu yang membedakan sinyal analog dan sinyal digital. Ya. Jadi misalnya ini ada sinyal sinus gini ya, sinus yang satu puncak saja. Nah, ketika dikonvert kita disampling ya dari analog tadi ke digital, maka bentuknya seperti ini. Sebenarnya garis ini cuma membantu saja, sebenarnya titik sebenarnya. Kan sebenarnya kalau kita Amerika titik yang gandeng kan, garis itu dan kemudian titik yang gandeng ya, makanya untuk garis seperti ini. Bentuk ini sama ini. Bentuk sinusnya seperti ini, kemudian ini juga seperti ini. Tapi ini garis bantu yang lurus-lurus ini itu sebagai membantu kita ketika melihat nilai itu berapa. Nah, kalau banyak kan susah kadang. Lah ini membantu. Sebenarnya kalau ini kan cuma titik-titik aja. Tuh. Kemudian dari sini ada yang tanyakan dulu lah sebelum menginjak yang lain. Bisa pindah ke topik yang lain ini. Ini ada yang tanyakan dulu.
Nah, contohnya misalnya ini kita mentransmisikan suara misalnya dari titik A ke titik B ya. Nah, itu pasti ada namanya gangguan, nggak mungkin lancar ya. Tapi ya mas, kan sistem itu walaupun gangguan masih bisa diolah kemudian ditampilkan ulang. Nah ini gangguan itu macam-macam ya. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 9 ya. Ada 9 gangguan. Ya, jadi ada atenuasi, delay, ya, delay tunda, kemudian thermal noise atau draw. Nah, kan istilahnya kalau bisa draw itu draw ya, panas ya, kemudian ada intermodulasi noise, dan crosstalk, kemudian impulse noise, distorsi, fading, sama echo. Ya. Jadi yang pertama yang atenuasi atau redaman. Nah ini pasti terjadi ketika kita misalnya mentransmisikan data itu lewat kabel, misalnya kabel Ethernet atau kabel data yang lain. Nah itu kalau dikirimkan itu walaupun kecil juga ada pelemahan, apalagi misalnya ngirimnya jauh sekali ya. Jadi pasti akan terjadi redaman ini, atenuasi ini. Jadi kita harus paham. Jadi sinyal yang kita kirim ya, itu ada aja ininya, redamannya, ada atenuasinya. Jadi samping karena alasan untuk menjaga misalnya kayak ini alat yang nggak terlalu tinggi juga ada alat untuk atenuasi juga ada. Memang sengaja di awal itu dilakukan peredaman. Tapi memang karena kabel yang dilewati itu. Jadi otomatis kan kalau semakin panjang ya, jadi pasti listriknya juga akan semakin habis. Kemudian delay ya atau tundaan. Jadi ini keterlambatan datanya sinyal sehingga memperlambat pemrosesan data. Jadi misalnya ini juga ini juga misalnya pengaruh alamatnya, kemudian juga kesibukan dari misalnya kalau udara channelnya ini sangat berpengaruh ini delay ini. Oke. Terus kalau tidak ada yang ini ada yang diskusikan, silakan langsung aja ya kalau misalnya mau diskusikan. Jadi kemudian kalau selain yang dua tadi ada juga yang lain ya, thermal noise ya. Thermal noise ini noise yang dihasilkan oleh perangkatnya. Jadi contohnya gini, kalau kita nyalakan komputer saja ya, misalnya seharian atau beberapa, ini kan pasti komputernya itu panas. Nah, pastinya bisa dihasilkan oleh komponen-komponen yang ada di PC kita. Misalnya prosesornya, atau RAM-nya, atau hard disk-nya. Nah, itu menghasilkan namanya darah panas atau thermal noise ini. Nah, thermal noise ini juga pengaruh dari performance juga. Jadi kalau misalnya peralatannya misalnya BTS itu ya, nah itu pasti ada selain noise dari luar juga ada peralatannya. Pasti peralatan itu butuh mendinginkan ya supaya nggak terlalu besar ini thermal noise-nya. Tuh. Kemudian ada juga intermodulasi noise. Jadi ini noise yang diakibatkan ketika ada dua sinyal ya, frekuensi itu berbeda, kemudian frekuensinya berbeda, tapi dia jalannya itu pada kanal yang sama.
medium sama atau kalangan sama. Itu yang membuat intermodulasi ini. Soalnya ketika dengan yang channel yang sama atau media transmisi yang sama, otomatis dia gandeng gitu ya. Nah, itu bisa mengakibatkan atau sinyal itu menjadi penjumlahan atau perkalian tergantung dari ketika kejadian itu gimana prosesnya. Nah, jadi ini merupakan contoh yang lain masalah noise ya, namanya intermodulasi noise. Terus ada juga yang berdasarkan crosstalk ya. Di crosstalk ini biasanya terjadi ketika di kabel ya misalnya. Kemudian two pair ya. Kemudian kita sudah membuat nama kabel RJ 11, RJ 45 itu kan merupakan two pair ya. Di TV dia nah ini mengakibatkan namanya crosstalk ini karena tadi ketika di-generate dari dari alatnya kemudian nah itu gandeng ya maka dia akan muncul namanya crosstalk ini. Nah, crosstalk juga disebabkan oleh juga ini jarak semakin jauh dan semakin jauh juga bisa mengalami crosstalk itu. Dan sinyal semakin besar tiba-tiba sinyalnya semakin besar. Jadi karena ada penguatan dan sebagainya ini juga membuat crosstalk ya. Buat mengganggu mengganggu transmisinya ya. Jaraknya, kemudian sinyalnya, kemudian juga frekuensinya. Kemudian ada juga impulse noise. Impulse noise ini munculnya cuma sekali-sekali ya, dan nggak bisa juga diprediksi kapan datangnya. Nah, itu impulse noise ya. Nah, impulse noise ini mengakibatkan misalnya data itu menjadi tidak baik lagi karena terkena noise ini tadi. Misalnya tengah-tengah itu juga akan merusak ya. Itu pasti akan merusak sinyal yang kita kirim tadi. Nah, biasanya ada caranya ya untuk mengatasi impulse noise ini. Biasanya menjauhkan media transmisi dari media listrik, misalnya kayak dekat peralatannya menghasilkan misalnya salon itu ya, speaker itu juga menghasilkan media listrik yang besar sekali. Itu menjauhkan hal seperti itu. Kemudian menaikkan rasio sinyal noise ratio, jadi dibesarkan dengan cara ini besar bandwidthnya dan sebagainya itu. Kemudian yang terakhir menggunakan kabel yang terisolasi. Makanya kalau yang bagus itu menggunakan kabel yang berisolasi supaya tidak terjadi namanya impulse noise ini. Dari sini ada yang tanyakan dulu? Ada yang tanyakan dulu? Belum pindah ke materi selanjutnya. Ada ya? Oke, kan. Nah, kemudian gangguan lain itu ada namanya fading ya. Di fading ini membuat sinyal itu nilainya besarnya nggak sama. Di fluktuatif ya, kadang bisa lebih besar, lebih kecil. Contoh misalnya dari BTS, kemudian mau ngirim ke informasi itu misalnya ke HP saya ya di rumah gitu. Nah itu nggak mulus, misalnya jalan lurus enggak, pasti misalnya walaupun lurus itu juga ada yang ininya, walaupun itu lurus itu kadang ini terpantul ya. Kemudian nanti kalau terhalang ada lagi namanya shadowing ya. Jadi terpantul kemudian menghasilkan pantulannya ini bisa misalnya dari gedung dari rumah ya. Dan itu bisa menggambarkan namanya fluktuasi level daripada sinyal ini atau fading ini.
Nah, kalau di ini, misalnya kalau apa namanya, tempatnya yang misalnya ramai gitu dan sebagainya, lah itu pasti kemungkinan besar multiplier juga besar juga, ya. Kemudian juga ada dua istilah yang menunjukkan apa sih penyebabnya apa namanya dari multiple threading ini. Kalau misalnya yang dominan itu sifat ini ya direct path-nya, misalnya dari langsung, misalnya offset, misalnya dari ininya yang ini yang apa namanya yang dominan, maka itu merupakan rincian apa namanya model gitu ya. Dan kalau relik itu kebalikannya, misalnya kalau yang indirectnya jadi habis dipantulkan, nah itu yang dominan, nah itu menggunakan relay. Terus kemudian, nah kalau shadowing itu karena terhalang, jadi nggak mantul. Kalau ini kan mantul kan sebenarnya. Yang pertama ini, kalau ini nggak mantul, terhalang, makanya nanti sinyal pasti lebih lambat ya dibandingkan yang sinyal aslinya. Tuh. Kemudian apa namanya vibrasinya gak pas gitu ya, maka nanti ketika disalurkan muncul kemana itu agak susah juga untuk dideteksinya, tapi juga mengganggu dari komunikasi data yang kita lakukan. Ya. Ini contoh jenis-jenis dari echo. Nah, kemudian, nah selain yang kita tahu ke transmisinya, juga kita perlu tahu apa sih data rate atau istilah kecepatannya. Sebenarnya ada 3 istilah ya, data rate, kemudian ada istilah bandwidth, ada juga yang bilangnya itu throughput ya. Kalau throughput sama data rate mungkin mirip ya, mirip. Tapi kalau yang bandwidth ini kadang ada 2 istilah. Kalau orang IT ya namanya, IT itu lebih mengarahkan bandwidth ini apa namanya ya kecepatannya. Tuh. Tapi kalau yang orang Telkom itu juga ada 2 bandwidth yang tadi kecepatan, ada istilah juga bandwidth ini lebar jalurnya. Saya semakin besar jalurnya, semakin besar bandwidthnya, maka semakin cepat juga. Sebenarnya sama-sama mengerucut ke mana kecepatannya. Nah, data rate ini ya merupakan kecepatan berapa banyak sih data yang dikirim ya dari titik A ke titik B gitu ya, dengan satuannya itu bit atau byte ya per detik ya. Jadi jangan lupa jadi ada per detik. Nah, jadi bit atau byte per detik itu apa namanya ada istilah byte sama bit ya. Nah ini yang perlu kita pahami juga. Jadi bit itu yang lebih kecil daripada byte. Jadi 1 byte itu terdiri dari 8 bit. Nah, jadi ini tolong ini juga dihafalkan juga atau dipahami. Jadi sampai keliru. Ketika melakukan misalnya pengukuran, kemudian kita hitung nilai throughput dan sebagainya, itu dalam bentuk bit atau byte ya. Jadi misalnya kalau 1 KB ya B kecil biasanya menggunakan istilah bit. Kalau yang B besar ini menggunakan istilah byte ya. Tuh. Ini kami juga ya perlu dipahami. Nah, kemudian performansi jaringan komunikasi data. Jadi jaringan komunikasi data itu kita bisa melakukan ini apa namanya checking performance ya. Jadi sebenarnya itu performanya gimana? Masih baik, masih perlu dibenahi lah, itu harus kita cek ya kalau kita bahas masalah jaringan komunikasi data ini. Jadi ada 4 ya parameter untuk ini ngeceknya. Pertama delay, kemudian jitter, kemudian throughput, kemudian ada paket loss. Nah delay ini seperti tadi kan menunda dari delay itu maksudnya waktu yang digunakan untuk pengiriman data dari pengirim ke penerima. Jadi saya ngirim informasi itu ke apa namanya dari A ke B gitu ya. Nah ketika dihitung itu kadang
rendah, kadang tinggi. Lah itu sangat berpengaruh, misalnya kayak tadi banyak sekali gangguan, nah itu pengaruhnya. Jadi delay ini ya banyaknya waktu yang dibutuhkan untuk mengirim dari A ke titik B. Jadi semakin besar delaynya maka semakin buruk ya. Ini rumusnya, jadi delay itu waktu yang terima dikurangi waktu dikirim. Kemudian kalau itu rata-ratanya ya total delay tadi dibagi total paket yang diterima. Jadi ini ini cara ngitung delay tersebut. Terus kemudian ada juga istilah jitter. Nah kalau ini jitter itu kita melihat variabel variasi dari delay-nya. Delay nggak stabil ya, kadang misalnya rendah, kadang kecil, kadang sedang lah. Jitter ini yang menghitung ininya tingkat umumnya itu berapa sih delay-nya. Itu menggunakan jitter ini ya. Jadi ada istilah delay kemudian ada jitter. Lah jitter ini rumusnya. Di total variasi delay-nya ada berapa delay-nya, misalnya 2, 3 dibagi total yang terima dikurangi 1. Kalau misalnya total variasi delay, ya ini misalnya pakai rumusnya delay 2 dikurangi delay 1 ditambah delay 3 kurang dari delay n dikurangi delay n min 1. Ya, jadi ini perlu diulang juga. Jadi selain delay kita harus perlu untuk melihat jitternya itu seberapa. Oke, kemudian ada istilah throughput ya, seperti yang tadi ada istilah data rate, ada throughput, ada bandwidth ya, ada kecepatan data. Nah, sebenarnya sama intinya ya, jadi sama dia mengukur berapa banyak sih bit yang dikirim tadi, kemudian dibagi waktu yang dibutuhkan untuk mengirimnya tadi. Jadi ini ya perlu diinikan juga ini throughput ini. Satuannya biasanya banyak data dibagi satuan waktu ya. Nggak harus second, misalnya milisekund atau mikrosekund ya. Ini cara mengukurnya, jadi berapa banyak data yang diterima dikurangi berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengamatinya. Ini throughput. Nah, kemudian paket loss ini seberapa ini sih ujinya, misalnya data yang hilang misalnya mungkin 10% itu masih, tapi kalau tinggi itu akan sulit ya. Jadi kita menghitung berapa sih paket loss, paket yang hilang ketika dilakukan pengiriman. Nih. Terus apa lagi ini? Ini rumusnya ya, jadi paket loss itu paket yang dikirim dengan paket terima, kemudian dibagi paket yang dikirim dikali 100%. Jadi ini parameter untuk menguji performanya dari jaringan tersebut. Oke. Nah, sekarang nanti ini tugas ya. Jangan dulu ya. Sebelum ini ada yang tanyakan dulu lah, sebelum saya menjelaskan tugas. Oke. Ini ada yang bertanya. Ya, jadi gini, setiap bahan itu akan memiliki sifat, ada yang menyerap, ada yang menghalangi, ada yang memantulkan ya. Contohnya tembok itu sebagian dia memantulkan, semakin dia juga menyerap, mengabsorb ya, absorber. Tapi nilainya macam-macam. Jadi ada koefisien yang menunjukkan seberapa besar misalnya bahan itu, misalnya tembok itu bisa memantulkan sinyalnya, itu ada. Ya,
hampir semua itu bisa memantulkan dan juga bisa menghalangi ya. Menghalangi dalam artian gini, kalau menghalangi itu lebih tepat gini, misalnya ketika ada dua, misalnya pemilih menerima tengah-tengahnya pas langsung itu apa namanya antara penerima sama pengkhianat tadi, otomatis dia pasti menghalangi, tidak terpantul. Karena mantulnya mungkin ke arah sana, kecuali memang dia di pinggir gitu ya. Kan sinyal itu menyebar kan ya. Ada juga sinyal itu langsung menuju ke penerima, tapi juga ada yang memantulkan ke tembok atau dinding ya. Itu kemudian pantulan itu diterima oleh sisi penerimanya. Nah itu membedakan antara yang shadowing tadi sama yang fading. Tuh. Nggak salah itu ini juga pernah bicara apa ya? Belum pernah ya, kayaknya saya lupa protokolnya apa aja. Ya, jadi seperti itu. Jadi benda itu bisa memantulkan, ada juga yang menyerap tapi nggak terlalu banyak gitu. Tapi yang menyerapnya paling banyak itu biasanya kayak pernah masuk ke ini enggak? Oh, belum pernah, kayaknya ruang chamber itu. Itu berupa gabus-gabus atau yang pernah ke studio musik misalnya. Nah, itu ada namanya bahannya absorber ya. Sebenarnya absorber jadi menyerap ininya suara kita. Jadi enggak sampai keluar. Jadi nggak kedap suara itu ada juga yang benar-benar ini mantulkannya nggak banyak, dia langsung menyerap gitu ya. Itu banyak macam-macam ya. Oke, gitu. Oke, gimana? Ada yang tanyakan lagi? Ya, ada macam-macam. Apa namanya? Coba jadi ada bahan yang ada nilai ini ya, nilai itu namanya untuk menyerap berapa, ada koefisiennya. Jadi kalau kita dulu belajar apa ya? Kayak ini aja wes, kalau misalnya kita resistor ada nilainya kan, ya berapa ya. Nah ini juga bahan-bahan itu ada yang sifatnya memantulkan berapa, kemudian ada yang menyerapnya berapa, itu ada. Ya, coba nanti silakan dicari untuk belajar sendiri. Hanya apa-apa aja. Ya, ada yang ditanyakan lagi. Kalau ada lah, ini ada job nanti tugas ya ini ya. Uh, kita nyoba untuk mengukur performansi ya. Jadi ada parameter delay, jitter, throughput, sama paket loss. Nah, ada yang sudah pernah pakai Wireshark di sini? Yang pernah pakai Wireshark?
Apa nilai MC itu apa nilai MC? Oh, MAC address. Oke, ya. Jadi Parsec ini tools untuk misalnya untuk network atau jaringan ya. Ya, misalnya kalau kita ingin tahu sih sebenarnya misalnya kayak protokol yang digunakan apa, MAC address-nya, mungkin juga apa kecepatan datanya, detailnya itu bisa menggunakan Parsec ini. Jadi banyak sekali tools. Ini free juga. Coba nanti misalnya Altrik apa namanya mungkin ini ya mungkin ini juga mengulang mungkin sudah pernah. Jadi kalau kita ini tampilannya nanti seperti ini ya. Jadi Parsec itu ini ada informasi di sini. Sebenarnya kalau misalnya kita benar-benar ini ya benar-benar pelajari, jadi sangat detail sekali di sini. Jadi contohnya aja ini kan ada kayak waktu keberapa, kemudian alamat IP-nya apa. Misalnya kalau kita mengakses suatu aplikasi atau suatu web ya, terus kita mengakses IP kan gitu ya. Nah ini muncul IP-nya berapa. Kita mengakses YouTube gitu ya, itu ada IP-nya. Kemudian kita protokol apa? Di sini ada TCP, HTTP ya. Dan ini sebagainya nanti muncul di sini juga. Kemudian datanya dikirim itu berapa lengthnya, berapa panjangnya itu muncul di sini. Kemudian informasinya juga. Ini detail sekali. Jadi sebenarnya ini apa namanya data yang dikirim kan datanya kan biner ya, yang dikirim itu. Tapi sama si Wireshark ini diterjemahkan kemudian di apa namanya disusun ya supaya kita mudah untuk membacanya datanya apa aja. Ini silakan dicek ya. Menggunakan ini. Ini aplikasi juga digunakan untuk sniffing ya, sniffing informasi ya. Misalnya kalau kita untuk menguji, biasanya untuk menguji misalnya keamanan kita, security dari yang aplikasi kita buat menggunakan Parsec ini. Apakah aplikasi yang kita buat ini informasinya bisa tersadap apa enggak? Nah, Parsec ini. Ini sangat ini ya, sangat membantu juga, sangat baik juga. Kalau yang dulu yang belum pernah silakan aja dicoba ya. Ini sebagai tugas. Jadi nanti tugasnya seperti ini nanti. Jadi lakukanlah beberapa kegiatan ini ya. Misalnya pengiriman email, misalnya teks saja. Dan dicek di situ delay-nya berapa sih ketika kita mengirim data itu, berapa teks email, jitternya berapa, kemudian pengirimannya apa, throughput-nya berapa. Nah, pakai informasinya dari Wireshark tadi. Dan paket loss-nya berapa. Jadi kalau yang misalnya email ini nggak apa paket loss nggak ada. Baru yang berhubungan dengan streaming ini nanti akan muncul berapa paket lossnya. Dan juga protokolnya apa di sini. Kemarin kita sudah belajar ini ya, presentasi ada beberapa protokol yang kita apa namanya kita ketahui ya, misalnya kayak UDP, TCP, kemudian ada apa namanya FTP dan sebagainya itu akan ini. Nah silakan nanti membuat percobaan seperti ini ya kemudian direkam menggunakan Wireshark tadi. Jadi caranya itu Wiresharknya dijalankan dulu kemudian baru melakukan kegiatan ini, misalnya pengiriman email gitu ya. Ini kan muncul ya, terserah email apa. Ini kan teks saja seperti apa, delaynya berapa, jitternya berapa, throughputnya, kemudian paket loss-nya. Nanti silakan menggunakan rumus yang ada di sini. Dari ini gimana, kemudian delay ini, kemudian throughput ini ya, paket loss ini. Jadi silakan nanti dicoba. Nah, karena ini datanya ini apa namanya gini ya, di manual nanti bisa menggunakan Excel untuk perhitungannya atau kalkulator terserah ya. Nah, salah satu digunakan. Nah, ini yang berhubungan dengan tadi ya untuk performansi. Nah, kalau yang berhubungan dengan sinyal, nah ini tugasnya ini. Jadi silakan membuat terserah buat sinyal sinus ya. Sinyal sinusnya nanti silakan tentukan sendiri, terserah nilainya berapa. Tapi harus ditunjukkan juga bentuk dari fungsinya. Fungsi sinusnya berapa? Jadi kayak amplitudonya, kemudian fasenya, frekuensinya itu nanti tunjukkan. Kemudian silakan membuatnya itu menggunakan aplikasi Octave. Ya, Octave ini free ya, seperti MATLAB. Ya, ada yang pernah membuat MATLAB di sini?
Sudah pernah ya berarti ya kemarin ya MATLAB ya. Nah, jadi ya kalau misalnya komputernya mungkin merasa gak kuat atau nggak punya aplikasi MATLAB, bisa menggunakan Octave Online ini. Ini sifatnya free, bisa diakses internet ya, dan nggak terlalu banyak, kita nggak perlu install macam-macam. Ini silakan nanti membuat misalnya, contohnya gini, pertama buat sinyal sinus gini ya, terserah sinusnya berapa, amplitudenya, frekuensinya berapa, buat sinyal sinus, kemudian dari sinus ini disampling ya, jadi sinyal digital menjadi sinyal seperti ini. Ya. Ini jadi bentuknya sinus gini, tapi ini berupa sampling ya. Ini sinyal digital. Itu tugasnya yang kedua, masalah sinyal analog dan digital. Ini terus kalau yang ini berhubungan dengan yang performansi tadi. Tugasnya ya, silakan ini individu ya masing-masing. Silakan ini kayaknya juga nggak terlalu berat juga kan ya, misalnya buat email dan sebagainya. Kemudian download website-nya juga kecil mungkin, ya nggak terlalu kecil sih, mungkin ratusan mega atau mungkin puluhan mega ya. Pak saya tadi nyoba download yang dari ini ya ratusan dari Mac-nya, dari website-nya, versi Mac. Tuh. Oke, dari sini ada yang tanyakan dulu. Sudah jelas ya tugasnya ya, atau materinya sudah jelas. Di sini ada yang ditanyakan dulu. Itu jelas ya. Nanti ada yang tanya, pas saya sudah selesai kemudian ada PJ-nya tanya, ini Pak maksudnya seperti apa? Ya gitu. Ya, apalagi menjelang mengumpulkan gitu. Pak ini maksudnya Pak itu tugasnya Pak ya. Nah, sebelum kita akhiri kita perjelas dulu, jadi nanti bisa langsung ngerjakan. Nggak nunggu deadline, kemudian baru dipahami lagi, ternyata ada yang kurang paham baru tanya. Jadi silakan tanyakan dulu hari ini. Oke, dari sini ada yang ditanya. Oke, ada yang tanya ya. Silakan. Saya ada yang resen tadi kayaknya. Oke. Oke, mungkin saya nyoba ini aja ya. Mungkin tahu, mungkin sudah paham belum ya. Coba Ade Kurnianta Fitra, apakah ada? Ya. Bisa pakai mic-nya. Halo. Ya. Halo Pak, tes. Ya, gimana sekarang? Ya Pak. Gimana sekarang? Di luar Pak. Di luar mana? Di rumah teman. Nggak di rumah? Ya. Oke. Ada yang tanyakan mengenai materi yang saya sampaikan hari ini? Dari saya masih memahami sih Pak. Sama ini masih download
Oh, dari website-nya juga. Tadi ada yang ini nggak, ada sebagian yang paham, ada sebagian yang nggak paham gitu. Iya, Pak. Yang pahamnya apa yang paham? Dari website-nya sendiri itu, Pak. Kenapa? Dari website-nya itu sendiri. Kalian sebelumnya bagaimana? Masih memahami, Pak. Coba kalau sinyal itu ada sinyal analog sama sinyal digital ya? Kalau itu tahu ya? Halo? Iya, Pak. Ya. Kalau sinyal analog itu seperti apa sinyal analog itu? Terus tahu saya ini sinyal yang memiliki noise lebih rendah, Pak. Kenapa? Sinyal yang memiliki noise lebih rendah. Noise yang lebih rendah. Tadi cerita gitu. Oke lah, kalau misalnya contohnya seperti apa sinyal analog itu? Halo? Ya,